Pertama kali Facebook Ads Instagram, hari pertama itu kita pakai budget 200.000 untuk malam itu doang, ya kan? Budget 200.000, istri saya udah cuap-cuap nih, ya kan? 200.000, ntar kita mau gimana kalau bisa nggak laku gimana? Ya udah jalan aja dulu, ya kan? 200.000 malam pasang, paginya waktu bangun sudah ada satu orang beli. Semua packaging, logo, dan juga cara kita punya penyampaian ke customer, copywriting, itu semua membangun brand kita. Itu semua mencerminkan brand kita itu mau diperkenalkan ke pasar itu seperti apa, kan? Jadi kita harus research banget tuh kita punya packaging mau seperti apa, karena itu penting. Karena saat customer pertama kali datang produk kita, kesan pertama waktu mereka unboxing itu penting sekali. Customer tuh pertama kali lihat produk kita, misalkan dari iklan atau misalkan dari endorsement atau misalkan dari mereka lihat lah di mana. Persentasenya kecil sekali untuk mereka langsung beli. Langsung bayar. Langsung beli itu kecil sekali. Ya, jadi kalau misalnya build brand atau misalkan mau seperti advertisement atau misalkan burning money buat advertisement itu jangan terpaku-paku sama hanya conversion saja. Kan? Betul. Karena awareness, exposure itu penting sekali. Ya? Betul. Itu yang bakal menggulung sampai ujung-ujungnya baru jadi conversion. Terus gimana sampai tiba-tiba lu bisa dari begitu banyaknya produk yang bisa lu jual, lu bisa langsung kepikiran untuk pengen bikin brand sendiri yang menginisialisasi itu apa gitu loh. Oke. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Kristinali. Kali ini gue lagi bareng Raymond Siswara, founder dan CEO dari Arter. Boleh dijelasin nggak, Arter itu apa sih? Gue udah tahu tapi biar yang jelasin lah. Brand ownernya langsung. Jadi Arter ini kita ini selimut berat. Kan? Selimut berat. Ya, selimut berat ini kita pertama yang di Indonesia. Selimut berat itu apa sih? Jadi selimut berat itu selimut yang kita desain supaya mencerminkan 10% dari kira-kira 10% dari berat tubuh kita. Nah, ini buat apa sih? Tunggu bentar, 10% dari berat tubuh, maksudnya kalau misalnya berat gua 60 kilo, selimutnya sekitar 6 kiloan. Selimutnya betul, sekitar 6 kiloan. Itu untuk single apa untuk pakai berdua? Itu untuk single. Berarti kalau dipakai berdua sama suami, mesti kali 2? Betul. Oke. Kenapa tuh? Jadi perhitungan ini tuh selimut berat ini karena kita itu mau menciptakan yang namanya itu deep pressure stimulation. Itu tekanan pada badan tubuh kita yang bikin kita itu relax. Contoh misalkan seperti kalau misalkan Cik Kristina dipeluk sama anak, dipeluk sama suami, relax dong, ya kan? Kalau misalkan kita lagi duduk-duduk nih, terus anak-anak duduk sama kita, kalau nggak misalkan apa? Berat. Ya kalau misalkan anak itu makanya 10%, ya kan? Anak gue gila berat banget. Tapi kalau misalkan badan kita bersentuhan sama orang aja atau dipeluk, itu kan kita merasa lebih tenang, ya kan? Nah, selimut kita itu mau menciptakan sensasi seperti ini waktu kita tidur. Ya. Tapi at the same time, bukan berarti kita mau bikin terlalu berat sampai dia nindih badan kita, enggak, gitu. Jadi beratnya itu diperhitungkan sekitar 10% supaya waktu kita tidur itu ditekan itu nggak sampai berasa kita kayak ditindih atau disesat atau sesat. Terus gitu. ini ada scientific study-nya dari mana? Sebenarnya konsep selimut berat ini sudah dipakai dari berapa puluh tahun lalu. Berapa puluh tahun lalu? Gue belum pernah tahu ya. Memang ini jarang sekali kedengeran karena selimut berat ini hanya saat itu dipakai untuk orang-orang yang penderita autism, ADHD, anxiety attack, atau misalkan mereka punya insomnia yang parah. Dan mereka memang dari dulu itu sudah dipakai selimut berat ini untuk membantu mereka untuk tidur.
Lebih relax jadinya ya. Betul. Jadi kalau misalkan mereka punya condition seperti itu, biasa mereka itu waktu malam tuh mereka punya kesulitan untuk the brain, untuk otaknya itu switch off. Oke. Kayak kalau misalkan kita mau tidur, tapi otak kita masih pikir terus nggak tidur. Nah itu yang bikin supaya mereka membantu itu pakai selimut berat ini. Ya kan? Kalau misalnya kita mungkin sekarang kebanyakan main gadget atau main HP, jadinya susah tidur, banyak seperti itu kan. Atau misalnya kita lagi excited nih mau apa, tapi kita otaknya nggak bisa switch off untuk tidur. Nah, selimut kita itu membantu seperti itu. Dari dulu medically have been proven. Kalau misalkan selimut berat itu membantu seperti itu. Kan? Nah, 2014-2015 di Amerika baru mulai di-commercialize. Kalau misalkan selimut berat ini bisa dipakai oleh semua orang. Kalau misalkan selimut berat ini membantu untuk tidur kita lebih enak dan lebih nyaman, itu semua bisa dipakai semua orang. Kayak berasa lagi dipelokin gitu kan. Betul, karena kita jadi nempel kan, dipelukin. Jadi seperti kayak ngejagain gitu. Alter ini bisnis pertama lu bukan? Bukan, kebetulan beruntungnya saya, orang tua saya itu modalin saya. Saat itu kita buka itu toko elektronik. Ya kan? Biasanya toko elektronik ini itu warisan dari orang tua, kalau misalnya dari orang tuanya orang tua. Tapi saat itu kita coba untuk mulai buka toko elektronik sendiri, kan? Jadi ini lu generasi pertama buka toko elektronik tanpa ada pengalaman. Tanpa ada background sama sekali lah. Oke. Kan? Nah tapi uniknya kita orang tua saya itu backgroundnya itu sebagai dealer motor. Dealer motor. Iya. Kalau dealer motor saat 2011 itu penjualan 90% itu kredit semuanya. Semuanya dicicil lewat leasing. Jadi kita mau coba buka elektronik dengan cara pembeliannya itu dicicil. Nah, kalau misalkan sekarang itu sudah banyak. Contoh misalkan seperti Aku Laku, ya. Konsep kredit elektronik atau kredit HP itu gampang sekali sekarang. Semua orang udah tahu, ya. Tapi 2011 itu orang nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi kayak bener-bener fresh banget, gila, akhirnya gue bisa beli elektronik cicil gitu. Betul, jadi seperti seperti itu mereka nggak tahu kalau misalnya kulkas tuh mereka bisa nyicil juga. Kalau misalkan HP itu mereka bisa nyicil juga tuh. Kalau dulu taunya antara cash, kalau nggak pakai kartu kredit. Iya, baru bisa nyicil kalau pakai baru bisa kartu nyicil. Iya, kalau dulu atau 2011 itu belum ada. Jadi kita perlu edukasi market kalau misalkan barang elektronik itu bisa dicicil juga. Lu bisa kepikiran ini, bolehlah kita coba masuk ke market di mana bisa beli barang elektronik dengan nyicil tuh idenya siapa? Orang tua. Karena dia berhubungan langsung dengan leasing. Tapi kan kalau misalnya leasing kayak jualan motor, kalau misalnya dia macet, motornya disita kan? Betul. Kalau elektronik disita bisa dijual lagi gitu, laku gitu? Nah itu trikinya, susahnya itu sekarang seperti itu. Kayak misalkan kalau misalkan kita sekarang itu udah banyak fintech, udah banyak kan pinjaman online. Iya. Ya kan? Nah itu sama aja seperti itu. Kalau misalnya elektronik itu kita cuma modal KTP doang, nggak ada BPKB, gitu nggak ada semua. Seperti ya pinjol atau misalkan fintech sekarang, gitu. Nah itu juga kenapa waktu bisnis saya elektronik itu susah untuk berkembang maju. Karena kita itu udah edukasi market sangat banyak, ya kan? Kalau sebelum Aku Laku dan juga sebelum banyak fintech ada itu kita udah ada duluan. Kita udah bekerja sama hampir semua leasing yang ada di Indonesia itu kita udah kerja sama semua. Kita udah coba dan juga kita sebagai salah satu pionirnya untuk online ya. Kita salah satu pionirnya untuk di sisi online untuk bisa kredit barang elektronik. Berarti dulu jualan online pakai website dong, marketplace belum ada kan 2011? Marketplace belum ada. Mungkin ada tapi belum terkenal lah. Kayak Toko Bagus kayaknya ada deh. Toko Bagus kayaknya ada. Iya. Masih zaman Toko Bagus. Iya. Jadi kita kredit elektronik online itu kita udah duluan. Ini salah satu pelajaran dari saya atau bisnis elektronik ini. Kita itu hanya sebagai leads generator kalau saya ngomongnya. Jadi kita customer-nya banyak, habis itu kita kasih ke fintech atau misalkan ke leasing ini untuk proses nih, apakah customer yang ini mau di-ACC atau enggak, atau customer ini boleh ditolak atau misalkan di-cancel tuh bagaimana atau enggak. Nah, jadi ini salah satu pelajaran saya untuk waktu bisnis elektronik ini. Kita kalau bisa itu jangan sebisa mungkin kontrol penjualan itu di kita. Kita perlu partner betul, ya kan? Tapi jangan semuanya itu mereka yang kontrol. Tunggu bentar, jadi maksudnya sebenarnya lu jualan rame nih? Betul. Rame, banyak yang mau beli elektronik, tapi mostly kebanyakan maunya nyicil kan? 99% karena branding image kita itu branding website kita dan branding company bisa kita. Nyicil? Hanya nyicil doang. Kalau cash ya kalian beli tempat lain lah. Tapi kita, karena kita sadar saat itu ya brandingnya itu
kita nggak mau, kalau saat itu tuh Electronic Solution, Electronic City besar sekali. Yes. Kita pemain baru, nggak mungkin bisa lawan mereka. Oke. Kan? Jadi kita fokus di market yang cicilan. Iya. Nah, jadi orang datang ke kita tuh nyicil, yang mau nyicil tuh banyak sekali. Terus yang di-approve berapa banyak? Misal dari 100 orang yang di-approve berapa banyak? Nggak sampai 1% lah, 1% atau 2% itu udah bagus. Jadi dari 100 orang paling cuma 1-2 orang dong yang di-approve. Betul. Mereka atas dasar apa? Ngeliat tabungan gitu atau ngeliat apa? Cuma ngeliat KTP doang kan? Ngelihat KTP, mereka cek dukcapil, mereka ada juga yang waktu itu waktu dulu masih sistem survei. Kalau sekarang udah jarang, sekarang udah canggih, bisa dari handphone semua. Kalau dulu banyak kan di survei rumahnya, dan itu approval rate itu rendah sekali. Makanya sekarang barulah pinjol segala macam berjamuran Iya, karena juga pengecekannya lebih mudah. Lebih mudah, gitu ya. Iya. Dan juga sekarang data ada di handphone semua. Kalau misalnya dulu itu listing mereka harus survei rumah, survei kantor, jadi prosesnya panjang. Nah, yang kita belajar juga mesin untuk bikin konsumennya ini approve atau enggak ini bukan di kita nggak bisa kontrol. Jadi 100 orang masuk belum tentu satu keluar jadi hasil. Nah, itu yang bikin kita terkekang jadinya. Jadi walaupun sebagai sekuat apapun branding image kita, seberapa kuat pun kita bisa customer seberapa banyak pun yang kita bisa dapat, itu nggak bisa menghasilkan apapun karena mesinnya ini kita nggak kontrol. Walaupun kita mau lari kencang, kalau mesinnya fintech atau leasingnya ini nggak mau lari kencang bareng kita nggak bisa. Gitu. Nah, di situ jadi pelajaran lah kalau bisa kita, kalau bisa itu penjualan atau misalkan produk atau misalkan cara kita bisnis itu sebanyak mungkin kita bisa kontrol. Yes. Karena dari situ kita bisa kontrol, kita mau cepat, kita mau pelan, kita yang kontrol. Jangan kita bergantung sama orang lain. Gitu. Ya dari situ kita berjalan dari 2011 sampai 2020. Sebenarnya sih kalau dibilang rame terus enggak, ya kan, karena ujung-ujungnya apalagi mendekati ke 2020, 2018, 2019, 2020 bukan berarti kita kalah saing dengan website-website atau marketplace yang sudah ada banyak. Itu kita bukan begitu, karena market kita sudah terbentuk dan kita punya branding image itu sudah ada. Tapi tetap juga kalau saya ngomong bisnis itu pahit. Karena bayangin deh kalau misalkan kita sehari, ya kan, kita ada 300 orang dengan harapan mau beli elektronik. 300 orang datang dengan harapan beli elektronik. Mereka pengajuan di kita, mereka submit data, mereka buang waktu beberapa menit untuk pengajuan elektronik ini. Taunya nggak sampai 1% yang diterima. Dan itu baru taunya? Baru taunya setelah 1 hari lah. Kalau sekarang ya 1 hari atau 2 hari. Waktu itu? Kalau waktu 2011, 1 minggu sampai 2 minggu. Gila, kayak berasa di PHP-in banget. Nah jadi walaupun kita punya website itu nggak bisa bikin branding image yang bagus, karena orang sudah mengharapkan mau beli, malah jadi jelek ya nggak sih? Malah jadi jelek. Jadi kita nggak usah lah beli di situ. Jadi customer kita itu dapat gitu. Iya, kan? jadi website kita itu kita nggak bisa customer oriented, karena orang yang masuk ke kita 99% itu nggak bakal balik lagi ke kita. Apa yang membuat lo bertahan sampai hampir 10 tahun? Pride atau iyalah bisnis pertama lo gitu ya. Dari teman-teman juga ngomong, oh Arjuna tuh banyak di mana-mana, elektronik ini banyak di mana-mana. Nah, maksudnya jadi, cabangnya? Bukan cabangnya, jadi brand image itu sudah kayak, sudah banyak. Iya, jadi orang itu kalau ngomong kredit elektronik, kalau di Google search aja gitu itu pasti di halaman pertama. Arjuna elektronik ya. Iya, dan juga kan kenapa saya bertahan lama banget itu gara-gara saya kalau bisa saya admit gagal tuh saya merasa malu. Karena ini bisnis saya yang pertama, saya udah dimodalin sama orang tua, dan juga persepsi orang-orang ke saya itu kan harusnya mudah-mudahan ya harusnya itu sukses atau misalkan pintar, tapi saya gagal di sini. Jadi walaupun saya udah berjalan 9 tahun, sebenarnya itu saya udah tahu kalau misalnya 4-5 tahun berjalan itu udah ini nggak sukses nih, ini nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi susah sekali untuk saya admit kalau misalkan saya gagal, itu susah banget untuk saya admit, aduh udah nggak bisa, udah nggak ada jalan lagi, itu susah banget. Jadi tips saya sih kalau misalkan buat orang-orang lain yang mungkin ada orang di posisi yang sama seperti saya, kalau misalkan mereka sudah menjalankan sesuatu, mereka dirinya tahu sendiri nih kalau misalkan hal ini mungkin nggak bisa panjang atau misalkan udah gagal lah, kan? Mungkin mereka susah sekali admit ke diri mereka kalau misalkan hal ini gagal. Itu perfectly normal karena saya merasakan sendiri. Saya nggak mau hal ini jadi gagal, walaupun saya tahu ini gagal, gitu. Dan itu susah sekali untuk admitnya, sampai akhirnya
pandemi COVID. Waktu pandemi COVID ini, kayak kita banyak dengar cerita kalau misalkan bank-bank banyak NPL-nya naik, non-performing loan-nya naik, pinjol banyak orang kabur, nggak bisa bayar. Nah, ini juga kebetulan berhubungan langsung dengan elektronik kita. Karena begitu pandemi ini hits, semua fintech, semua leasing mereka tutup keran. Mereka nggak mau kucurkan dana lagi. Nah, di sini baru reality hits. Kalau misalkan ya udahlah, mungkin ini udah saatnya admit kalau misalkan saya kalah di sini. Ya udahlah, saatnya mungkin udah saatnya kita move on dari bisnis ini, kita cari sesuatu yang baru. Nah, di sini ya move on juga bukan berarti langsung saya tinggalin gitu aja, karena dari toko elektronik ini juga saya akhirnya rukonya dijual. Rukonya dijual dan akhirnya kita mulai lagi brand baru Arter ini dari awal lagi. Ya kan? Udah nggak ada hubungan tuh sama elektronik sama sekali. Tapi kalau bisa orang ngomong yang paling mahal tuh pengalaman tuh paling berharga, itu benar. Karena banyak banget hal-hal dari Arjuna Elektronik yang masih banyak jadinya itu saya bisa pakai untuk bisnis yang sekarang. Cobalah paling nggak gimana ya, lihatlah apakah bisnisnya itu masih bisa berjalan lagi 2-3 tahun lagi atau misalkan 5 tahun lagi. Jadi kita mesti bisa melihat peluang bisnis ini 3 tahun ke depan tuh masih seperti iya, apa gitu. Karena ujung-ujungnya yang suffer ya bukan orang-orang lain. Kita teman-teman kita, keluarga kita maunya kita sukses. Dengan persepsi mereka apapun tentang kita, kalau misalnya kita udah gagal, ya udahlah, coba admit kita tuh gagal. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan gue adalah, banyak juga yang suka nanya ke gue, Ci, gimana ngebedain apakah gue sebenarnya terlalu cepat putus asa atau memang mungkin ini bukan jalan gue? Kalau di sisi saya waktu saat itu saya market sudah, brand image saya udah oke, market saya udah oke, ya kan, saya bisa tarik customer banyak sekali tiap harinya. Tapi mesin kita ya bermasalah, ya kan, mesin untuk approval atau misalkan ACC bermasalah. Nah, paling gampang gimana? Saya harus cari dong mesin ini seberapa banyak, kerjasama dengan fintech, kerjasama dengan leasing sebanyak-banyak mungkin. Jadi saya punya customer ini bisa terolah, ya kan? Memang betul, point of bilang putus asa, titik bilang kalau misalnya kita we're not working hard enough, atau misalkan udah nggak ada jalan lagi, itu susah, nggak Gray area banget. Itu gray area banget. Kalau saat itu hampir semua fintech, hampir semua leasing yang ada di Indonesia itu sudah kerjasama dengan saya. Ada leasing baru pun saya yang ngajarin mereka untuk kerjasama dengan kita. Gitu. Jadi dengan harapan misalnya leasing satu nolak, leasing yang satu bisa terima. Betul, gitu ya? kita sebanyak-banyaknya. Oke. Kan? At that point pun juga akhirnya sudah hampir semua fintech yang ada di Indonesia itu sudah kerjasama dengan kita. Dan hasilnya buat kita gitu-gitu aja, sama aja. Dari 100 nggak sampai 1% atau 2% yang di-approve. Gitu. Jadi, you'll know when you know. You'll know when you know. Kalau misalnya if you're not working hard enough, ya udah pasti ya yang bisa takar kan diri kita sendiri. Gitu. Nggak bisa orang lain bilang, lu nggak kerja cukup, atau misalkan you're still not working hard enough, itu susah. Karena diri kita ya, kita yang bisa tahu sendiri, kita udah kerja, kita udah cari jalan sebanyak-banyak mungkin atau belum, itu cuma kita yang tahu. Nggak bisa orang lain ngasih tahu. Terus gimana sampai tiba-tiba lu bisa dari begitu banyaknya produk yang bisa lu jual, lu bisa langsung kepikiran gue pengen bikin brand sendiri. Oke. Yang inisialisasi itu apa gitu loh? Oke. Pertama kali saya lihat produk ini itu di luar negeri. Bukan di luar negeri. Saya lihat iklan atau misalkan saya lagi research website itu, kalau misalkan ada nih selimut berat nih. Ya kan, di luar negeri mereka lagi hype banget gitu. Tapi waktu pertama kali saya lihat selimut berat, itu bukan berarti saya bilang mau langsung kita bikin selimut berat, enggak. Ya kan, karena pelajaran itu waktu selimut berat barang hype dan orang lagi mau jualan barang ini nih, ya kan, makanya kita coba lihat ya, kita lagi cari-cari produk yang hype lah, basically kan. Jadi dari hype itu gimana caranya, ya kan. Ketemu selimut berat, mikir-mikir selimut berat ini menarik juga, ya kan. Habis itu selimut berat ini, waktu di luar negeri mereka iklan itu rata-rata untuk membantu tidur, membantu supaya kalau misalnya ada orang anxiety atau ADHD, untuk membantu bisa tidur lebih lelap. Habis saya pelajarin lagi, saya bisa relate nih sama produk ini. Kenapa? Karena istri saya tuh kalau misalkan tidur tuh parah banget.
udah kayak di iklan saya kalau misalkan. Jadi nggak dibuat-buat kalau misalkan istri saya. Istri saya itu tidur kalau misalkan kita rancang misalkan tidur begini nih, mulainya nih, ya kan? Kalau saya itu tidur tuh diem doang. Ya kan? Diem doang, bisa tidur gini, bangun pasti begini lagi. Iya. Istri saya tuh bisa muter-muter. Dalam satu malam tuh bisa muter-muter, kaki ke saya, ntar kepalanya ke sini, muter-muter terus, ya kan? Terus istri saya itu juga dia teeth grinder. Kalau cerita pernah dengar, orang tuh kalau bisa tidur tuh ada pernah dengar nggak? Pernah. Nah, dia nonstop, makin stres makin banyak teeth grindingnya. Dan dia kadang-kadang kalau lagi stres itu bisa teriak malam-malam. Kayak dia mimpi gitu, kaget. Mungkin ada sedikit anxiety attack, saya nggak tahu deh. Oke. Kan? Tapi ini udah izin sama istri, boleh ngomongin dia. Oke. Karena memang dia backgroundnya itu. Karena makanya begitu ngomong selimut berat bisa bantu orang selimut tidur ini. I can relate to this product. Ini bisa nih produk ini nih. Karena saya ngerti istri saya tuh begini, gitu. Jadi kalau bisa ada produk ini kenapa kita nggak coba? Nomor satu kita bantuin istri saya dulu lah, ya kan? Istri itu tidurnya begini loh. Jadi kalau misalnya dia tidurnya begitu, makin dia goyang, makin dia krek itu biasanya kita tidurnya itu bangunnya itu cranky. Pasti. Kalau misalnya kita tidur nggak cukup, pasti kita bangunnya cranky. Betul. Ya kan? Ditambah lagi makin kalau misalkan makin parah cranky-nya ini waktu pertama kali punya anak. Kalau bisa punya anak, kan istri saya kebetulan pumping, ya kan? Tidurnya itu nggak cukup. Ya kan? Pasti bangun tidur 3 jam bangun, tidur 3 jam bangun. Nah, itu makin cranky dah dia. Ya kan? Nah, jadi begitu dengar produk ini aku bisa relate. Kalau misalkan ini produk tuh bener nih, bisa ada fungsinya nih, bisa ada resultnya nih, karena aku tahu istri aku. Nah, dari situ aku tertarik, ya udah deh, boleh coba bikinnya satu, ya kan? Nah, tapi saat itu kan aku itu bisnis backgroundnya itu semuanya itu trading, keluarga aku. Trading tuh jual perdagangan lah. Ya, bukan saham. Bukan saham. Ya. Jadi kita beli, langsung kita jual. Beli, jual. Jadi kita punya background itu. Jadi kan aku bingung gimana caranya, soalnya aku nggak punya background untuk production, ya kan? Kebetulan mertua aku itu bisa jahit. Bukan berarti penjahit yang hebat banget, enggak. Cuma kayak misalnya menjahit gitu, ngerti menjahit, pola gitu. bikin baju buat anaknya, bikin baju buat cucunya, itu bisa, ya kan? So aku pikir boleh deh kita cobain deh, ya kan? Ngerepotin mertua dikit, ya kan? Akhirnya kita bikin tuh. Saya research gimana cara bikinnya. Jadi lu nggak beli dari US-nya langsung, lu bikin sendiri? Kita bikin sendiri, langsung pertama. Bikin testing sendiri pula sampai ternyata berhasil gitu. Betul, tapi itu perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Coba ngetes. Jadi pertama kali kita kan bingung dong ini bahannya apa aja juga nggak tahu karena saya nggak punya nggak punya background di production saat itu, ya kan? Jadi ya udahlah, coba aja lah apa aja dulu udah, ya kan? Kita pakai kain, pakai macam-macam bahan-bahan yang dicoba-coba, kita bikin tuh satu nih. Yang karena bikinnya juga nggak gampang. Ini apalagi kita bikin sesuatu yang out of nothing, beda kalau misalnya kita sudah ada barangnya apa, kita tinggal copy doang ya nggak gampang. Berarti dulu di awal lu nggak tahu dong sebenarnya pemberatnya bisa pakai glass beads. Betul, gitu. Kita nggak tahu. Apakah, padahal kan produknya udah ada di Amrik kan? Bukan lu bisa lihat material isinya apa aja. Setiap brand, setiap factory mereka dalamnya beda-beda. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa tahu yang mana yang paling bagus, kita nggak tahu karena semua brand pasti ngomong produk gua paling bagus. Oke. Ya kan, jadi kita nggak tahu apa, jadi kita harus coba sendiri. Ya kan? Nah, waktu pertama kali bikin lumayan lama tuh. Pertama kali bikin kita pakai biji plastik. Karena saat itu paling gampang kita dapat biji plastik saat itu, kan? Kita pakai biji plastik, kita cobain dah biji plastik. Udah jadi, langsung dong semangat dong nih, wah ini selimut kayaknya bagus nih, ya kan? Kita harus cobain dong, kan? Selimut pertama yang jadi itu malam pertama saya cobain dulu, kan? Lalu saya merasa selimutnya oke nih, ada aku bisa ngerasa efeknya, tapi belum tepat. Ini barangnya belum bisa tepat. Bisa tahunya belum tepat dari mana? Karena waktu kalau misalnya pakai biji plastik, kalau misalnya kita tidur, saat itu saya kan juga nggak tahu biji plastiknya mana aja kan. Yang penting kita coba dulu di prototipe ada dulu, ya kan? Iya, biji plastik itu tajam-tajam. Waktu pertama kali coba, ya kan? Jadi waktu kita pakai tidur, ya agak ada tusuk-tusuk dikit, tapi udah bikin ya udahlah, coba dulu lah, ya kan? Tapi dengan bahan yang kurang bagus saat itu pun, saya bisa ngerasa nih, ini ada fungsinya nih. Tidurnya lebih nyenyak atau lebih berkualitas? Saya merasa waktu tidurnya itu lebih enak.
lebih nyaman. Jadi ibaratnya tidur 7 jam kayak berasa 9 jam lah kasarnya gitu kali ya. Ya kalau bisa kita ada smartwatch biasanya deep sleep-nya bertambah. Oke. Nah, tapi kan yang punya masalah tidur bukan saya. Yang punya masalah tidur kan istri saya. Oh jadi lu pakai baru sendirian? Baru pakai sendiri dulu dong, kan bikin single dulu. Ya kan? Terus bini lu gak dikasih? Ntar dulu. Okay. Kita cobain dulu nih, barangnya barang apa nih, ya kan? Oke. Nah, udah malam pertama saya cobain, oke lah, so istri mau cobain. Karena istri yang ada sleeping problem nih, istri, ya kan? Walaupun dia nggak merasakan. Karena kalau misalkan tadi kita ngomong guling-guling, dia grinded, yang merasakan kan aku, bukan istri aku. Istri aku tidur aja dia, ya kan? Nah, jadi istri aku pakai malam pertama dia langsung ngomong kalau misalkan selimut ini tuh ada efeknya. Itu dia pertama kali nempel badan aja langsung dia merasa oh ini selimut ini tuh kayak kita dipeluk dan juga ada efek pasti nih, bener nih nyaman dipakai ini nih. Walaupun materialnya saat itu masih kurang bagus, kan? Setelah dia pakai sekali, ya udah deh kita coba bikin lagi. Ini materialnya belum tepat, kita cari lagi bahannya gimana. Nah, udah deh. Jadi mertua saya jadi tukang jahit dah untuk sementara tuh, kan? Jadi kita bikin beberapa iterasi sampai dapat yang bagus, yang menurut kita ini udah cocok di value-nya, kan? Tapi perjalanan sampai dapat yang bagus ini juga panjang. Karena kalau saya tuh orangnya cincai. Saya orang cincai. Udah jadi ya udahlah kira-kira oke lah kita coba jalan gitu. Tapi istri saya sih mulanya lumayan pedas juga. Perfeksionis dan detail. Nggak tahu deh tapi lumayan pedas lah. Kalau bisa komen tuh pedas, ya kan? Waktu bikin yang menurut saya udah oke, tapi menurut dia enggak lah, kalau bisa ini murahan punya jangan bikin, ya kan? Kalau mau bikin yang bagusan dikit sekaligus kita bikin sesuatu yang bagus yang kita mau pakai, ya kan? Kalau saya kan mungkin cowok kali ya, dia cincai lah ini kira-kira oke lah kita coba jual dulu aja, tapi istri saya nggak mau, kan? Jadi dia maunya sampai sesuatu yang bagus banget baru kita coba jual. Akhirnya coba tuh berbulan-bulan kita coba cari material, cari barang yang paling bagus, cari cara jahit yang paling bagus, benang yang paling bagus, sampai kita benar-benar pokoknya mau bahannya itu barang yang bagus banget, ya sesuatu yang kita bisa banggakan dan kita bisa jual, gitu. Soalnya kalau misalnya kita tahu dalam diri kita itu barang yang nggak kurang bagus, jualnya juga nggak pede, gitu. Jadi udah akhirnya sampai dapat paling bagus, ya udah oke dah, baru kita mulai produksi, baru kita mulai jual. Jadi udah ada berapa prototipe sebelum akhirnya jadi? 5. Dan itu nggak sehari jadi satu, ya kan? Iya tahu. Jadi research, bikin, gitu kan? Jadi dari cara bahannya, dari dalemannya, dari dia punya feelingnya, dari dia punya teknik menjahitnya, benangnya, itu kita researchnya lumayan banyak, lumayan panjang sampai akhirnya jadi produk kita yang terakhir. Oke. Nah, terus kayak gini kan berarti dalamnya ada biji gelas gitu kan? Glass beads. Nyucinya gimana? Glass beads itu bentuknya kecil sekali dan ini bulat-bulat. Jadi cuci masukin mesin cuci bisa? Gak apa-apa. Oke. Nah, jadi itu juga salah satu bedanya produk kita sama produk luar. Kalau misalnya produk di luar itu mereka benangnya kita nggak tahu, bukan berarti produk di luar jelek kembali, tapi kita nggak tahu mereka punya benang, mereka pakai bahan apa. Takutnya malah jadi brodol gitu ya? Betul, banyak. Gelasnya keluar semua. Kalau misalkan dari reviewnya yang kita tahu dari luar-luaran, banyak mereka komplain kalau misalkan setelah dicuci berapa kali jahitannya itu copot. Kalau misalnya jahitan copot, jadinya pasir atau glass beads yang di dalamnya itu dia nggak seimbang lagi. Jadi kalau misalkan kan selimut kita berat. Jadi ceplok gitu. Betul. Jadi selimutnya bisa miring-miring gitu. Terus ini model selimutnya itu kayak selimut langsung bisa pakai atau mesti pakai quilt cover dulu? Selimut kita itu bahannya cukup enak untuk bisa dipakai langsung. Tapi kita pakein quilt cover lagi. Jadi lu juga sekalian akhirnya jual quilt covernya juga? Betul. Tadinya pertama kali kita mau jual dalamannya doang, ya kan? Iya. Tapi karena kalau menurut kita pakai sendiri nih dalamannya doang udah cukup enak tapi belum premium nih. Belum halus lah, mungkin ada yang mau pakai tencel lah. Betul, karena menurut kita belum tentu mau pakai nih kalau misalnya cuma dalamannya doang. Iya. Makanya kita pakai cover duvetnya lagi. Nah, cover duvetnya ini kita dari bahan tencel. Dan saat ini di Indonesia bahan tencel ini cukup premium. Orang-orang yang di market premium itu mereka tahu dan mereka mau pakai bahan tencel. Dan juga memang karakteristik itu cocok sama Indonesia. Dia adem, dia halus, dia lembut. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah, mau apa lagi, ya kan? Jadi kita pakai bahan tencel buat duvet covernya ini dan juga itu menambah value dari selimut berat kita ini. Jadi orang pakai itu walaupun berat ya itu tadi adem, halus, lembut kayak dipeluk orang. Gitu.
Tuh. Gila. Oke, jadi guys, ini adalah salah satu contoh ketika kita melihat sebuah masalah lalu timbullah sebuah ide dan peluang, ya nggak sih? Nah, yang gue pengen tahu itu sebenarnya jarang loh orang itu mau mencoba sesuatu yang benar-benar literally baru gitu kan, apalagi biaya edukasi market, edukasi customer juga nggak gampang gitu kan, karena ada kecenderungan juga mungkin ada orang, bukannya orang tuh sukanya pakai selimut yang ringan ya, yang enteng gitu loh, makin enteng makin bagus gitu kan, tapi anget gitu, terus tiba-tiba lo masukin selimut yang berat gitu. Nah, ada nggak kayak orang-orang yang mempertanyakan hal itu juga, dan lalu lu jawabnya gimana? Jadi gini, selain dari sisi customer pasti banyak seperti itu, kan? Tapi kita waktu pertama kali belum lama mulai, kita itu ada dari brand besar yang pertanyaan ini produk kita karena mereka penasaran. Betul, tadi Cici ngomong kalau misalkan selimut tuh orang maunya yang ringan, maunya yang tapi anget gitu kan, maunya seringan-ringan mungkin dah, makin ringan makin enak ya kan. Ya nggak seringan sarung juga sih. Iya. Jadi saat itu ada brand besar yang nanyain kita nih, ya kan, dan saya juga telepon sama ownernya langsung. Mereka juga bilang kalau misalkan dia penasaran, mereka tuh sekarang jualan selimut tuh seringan-ringan mungkin, tapi tetap hangat. Gimana saya brand baru, produk baru, maunya jualan kok selimut berat? Mereka aneh, penasaran, gitu. Dan menurut mereka saat itu ya, menurut mereka kayaknya agak susah, kan, untuk edukasi barang ini ke market kita sekarang. Tapi dia ngapain telepon lo ya? Jadi coba mau bilang selimut itu nggak bakal laku gitu? Saya sih nggak pesimistik begitu ya. Atau mungkin maksudnya mereka penasaran lah. Penasaran, kali aja mungkin bisa kolaborasi kali ya. Mungkin kali, nggak tahu. Saya juga nggak tahu tujuan ngobrolnya itu apa. Tapi saya kasih tahu. Atau malah cari tahu terus mereka bikin sendiri. Harapan saya enggak. Tapi saat itu saya jelaskan produk kita ini seperti ini, ya kan. Mereka penasaran, tapi mereka sih kayaknya nggak susah nih dijalankan gitu. Kita nggak apa-apa, ya kan. Dengan harapan kalau misalkan mereka tertarik, ntar mereka bikin celaka dong kita. Apa yang membuat lo percaya diri aja jalan aja gitu loh? Karena anyway juga masih made by order anyway, jadi lo kayak secara modal nggak terlalu gede lah kan, ya nggak sih? Saat itu iya, ya kan, karena kalau kenapa kita yakin banget, satu istri saya dan saya merasakan banget kalau misalkan dia itu berguna banget buat dia. Terus akhirnya gimana? Lo belum cerita efeknya setelah pakai itu istri lo? Udah kayak magic kita ngomongnya. Serius? Iya, jadi dia tidur tuh dia masih bergerak beginilah tidurnya lah, ya kan, tapi nggak sampai bolak-balik badan dan jauh lebih tenang. Udah hampir nggak pernah dia grinded lagi, itu jarang sekali. Kalau misalnya dia teriak malam-malam itu jarang sekali, hampir nggak pernah. Jadi karena saya merasakan efek nyatanya di sebelah saya tiap malam tidur, saya yakin banget sama produk ini, kan? Dan juga yang bikin saya makin yakin itu setiap kali kita jual ke customer, itu hebatnya itu bukan hebatnya sih, atau hokinya, atau misalkan beruntungnya, customer tuh banyak yang kasih feedback ke kita. Kan nggak banyak orang, kayak misalkan saya nih beli handphone, saya nggak mungkin ngomong, halo, barang lu bagus banget nih, kan nggak mungkin, jarang lah, ya kan, mungkin ada tapi jarang, ya kan. Dan kita saat apalagi awal-awal, itu kita jual ke customer misalkan 1, 2, tapi mereka itu bisa WA ke kita, atau misalkan ngomong ke kita, selimut kamu itu enak banget loh, benar-benar membantu saya. Nah, dari itu lumayan banyak customer yang ngomong kayak gitu. Jadi saya makin percaya kalau misalnya produk kita itu berfungsi dan juga bagus, dan juga orang bisa appreciate produk kita. Gitu. Jadi waktu saya telepon sama yang brand besar ini juga saya, oh ya kalau misalkan dia nggak tertarik ya nggak apa-apa. Ya kan, kita ya coba gedein brand kita secara kita sendiri lah, gimana caranya gitu. Nah, cara lo memperkenalkan brand ini ke masyarakat akhirnya gimana? Nomor 1 kita pakai Facebook Ads. Oke. Ya kan, Facebook Ads itu kita di Instagram lah kalau bisa pertama kali. Iya. Ya kan, di Instagram, jadi kita coba iklan dengan bikin video yang bagus, yang bisa bikin video yang ada problem dan juga ada solutionnya. Ya kan, sedangkan ini kan banyak kan, ini selimut ini kan baru sekali, jadi kita harus educate market kan. Lu dari tadi bilang baru banget, emang ini baru kapan sih launchingnya? Kita Juli 2020 baru launching. Tahun lalu, iya. Jadi saat COVID lah kita launching kan. Gila, itu keputusan yang sangat nekat loh. It's a step that you have to take. Dan amazingly respon masyarakat bagus banget ya. Bagus banget. Dengan COVID ini kan banyak
juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau misalkan bisnis mereka omsetnya turun, mereka lebih stres, dan juga banyak orang yang di rumah aja. Jadi banyak orang yang makin mereka itu makin aware tentang kesehatan, nggak cuma itu badan doang, pikiran juga penting, ya kan? Okay. Nah, pikiran ini sekarang salah satu fasilitas untuk kita bikin supaya kita pikiran itu jernih dan juga nggak stres banget itu apa? Tidur. Cukup tidur dan juga tidur yang berkualitas. Ya kan? Tidur yang berkualitas. Nah, jadi kebetulan selimut kita ini kan untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi banyak orang yang melihat selimut kita ini saat COVID ini juga banyak. Jadi mereka aware kalau misalkan, kalau misalnya gue stres tidur ini juga nggak sehat loh. Kan gimana gue mau pikir jernih buat besok kalau misalkan hari ini gue tidurnya nggak enak. Kan banyak juga yang mereka makanya coba selimut kita. Nah, terus gimana sih? Lu tuh ibaratnya brand baru gitu kan. Brand baru, apakah lu juga udah ada budget segitu gede sampai bisa lumayan banyak lah sebenarnya kalau gue lihat ya influencer yang review produk lu? Waktu kita pertama kali mulai banget, itu saya ingat banget. Saya pertama kali Facebook Ads Instagram, hari pertama itu kita pakai budget 200.000 untuk malam itu doang, ya kan? Budget 200.000, istri saya udah cuap-cuap nih, ya kan? 200.000, ntar kita mau gimana kalau bisa nggak laku gimana? Ya udah jalan aja dulu, ya kan? 200.000 malam pasang, paginya waktu bangun sudah ada 1 orang beli. Waduh, semangat langsung, ya kan? Habis itu ya udah dah, mulai dari situ kita makin yakin produk kita bisa laku dan juga kita coba dah branding lewat Instagram ini. Nah, jalan sekitar 2-3 minggu. Instagram ini dari Facebook Facebook Ads, iklannya tapi placementnya di Instagram. Placementnya di Instagram. Oke. Ya. Jadi dari situ ya udah dah kita mulai deh cobain terus dari Instagram itu. Nah, jalan sekitar 2-3 minggu. Nah, ini juga kalau menurut saya ini agak kita kayak kita tuh ditolong sama ada malaikat tuh yang tolong kita rasanya. Nggak mau terlalu religious juga, tapi kita merasa kalau misalkan ada yang nolong kita, ya kan? Misalkan ada yang bantu kita, ada yang kasih kita jalan, ya kan? 2-3 minggu jalan kita punya ads ini, ada influencer dan juga ada artis yang ngelihat produk kita, ya kan? Artis ini langsung ngajakin kita collab, walaupun kita ini barang baru banget nih, ya kan? Dan juga kita kalau bisa kita baru jalan 2 minggu, follower kita di Instagram baru berapa sih? Ya kan, juga berapa banyak orang yang udah pakai selimut kita sih, kan? Tapi artis ini kebetulan percaya sama produk kita, ngajakin kita mau collab gitu ya, kita mau banget kalau ngajakin ketemu. Iya. Lagi pandemi ngajakin ketemu gitu. Iya, wow. Kan? Jadi dia mau collab sama produk kita ya kita happy banget saat itu, ya kan? Soalnya kita kan baru main Facebook Ads dan juga Instagram, kita masih belum mengerti. Baru 2 minggu pula lagi. Baru 2 minggu pula juga lagi, ya kan? Jadi followernya baru masih belum sampai 1.000 saat itu, ya kan? Jadi kita merasa kalau misalkan ada yang nolong nih dari atas nih, kalau misalkan kita ini dibukain jalan, ya kan? Dan juga influencernya itu juga tertarik sama produk kita dan dia beli produk kita. Padahal saya udah nawarin, ya kan, mau kita barter aja, ya kan? Dia nggak mau, ya kan? Dia mau beli produk kita karena menurut dia menarik dan juga dia mau pakai, ya kan? Nah, dari influencer dan artis ini yang pertama kali buka jalan ke kita, dari situlah terbuka pintu kita menurut saya, kan? Ini tuh kalau dengan Facebook Ads itu satu hal. Kalau misalkan influencers dan juga artis ini itu satu hal yang berbeda lagi. Dan itu seperti kalau saya ngomong itu seperti domino ya. Satu pakai, satu lagi mungkin mau pakai. Jadi dari influencers dia posting di story dia, kadang-kadang itu influencers ini bukan yang kita harapkan, itu bukan cuma follower dia, bukan cuma dia posting kita mau banyak jualnya dari situ, enggak, ya kan? Jadi dengan cara dia posting, teman-teman dia nih lihat nih, kan? Dari teman-teman dia lihat, dia bisa ngomong, apalagi bagusnya itu dia suka juga dengan produk kita, gitu. Jadi dari dia suka produk kita dan dia bisa bantu kita, akhirnya ada temannya dia lagi lihat nih, kan? Dari temannya lagi nyambung ke kita, temannya lagi. Nah, itu seperti domino tuh, tek. Nah, itu membantu kita banget sampai akhirnya ya lumayan banyak lah influencer yang mau kerja sama dengan kita. Apa yang udah strategi yang lo pakai yang lo bilang kayak domino itu? Kalau paling gampang gini. Yang udah berhasil. Nah, kalau misalkan kita Instagram itu kan kita bisa lihat Instagram story kita. Iya. Kan Instagram story kita itu kita bisa lihat siapa aja sih yang lihat Instagram story kita. Yang view, ya kan? Nah, jadi itu saya tuh tiap hari kerjaannya
apalagi kalau misalnya lagi ada endorsement atau ada orang yang review kita, walaupun belum tentu endorsement itu belum tentu dari influencer atau dari artis, kadang-kadang dari customer share endorsement juga review sendiri lah. yang nge-review sendiri itu juga bisa attract orang-orang yang influencer juga gitu. Jadi saya itu tiap hari kerjaannya saya cek story saya, habis itu saya lihat siapa nih yang ngeliatin Instagram kita, ya kan? Karena kalau misalnya mereka udah lihat story kita, itu berarti mereka cukup tertarik dengan produk kita. Ya udah dah, liatin satu-satu udah story-nya. Ya kan kita follower juga masih belum itu banyak, ya kan? Jadi saya itu tiap hari kerjain tuh liatin story kita siapa yang lihat nih. Ya kan? Nah, kalau misalkan ada yang namanya menarik, nah saya juga tapi nggak langsung hubungi. Namanya menarik maksudnya gimana? Kalau ada centang blue tick lah biasa. Oh, centang biru. Centang biru paling gampang. Paling gampang lihat itu. Kayaknya namanya bagus nih. Kan? Tapi nggak cuma centang biru doang. Kadang-kadang soalnya banyak influencers yang belum centang biru. Ya, contoh Tirisa juga belum centang biru. Males gue ngurusinnya. Tapi itu juga bukan berarti ya itu less important enggak. Iya. Karena kalau biasanya saya lihat, ini tips juga nih. Orang itu kalau misalkan mereka influential atau misalkan followernya banyak, biasanya mereka ada story. Di story mereka nggak boleh kosong. Ya. Kalau misalkan orang lihat story saya pasti kosong, karena saya nggak influential. Tetapi kalau orang yang influential, biasanya mereka ada story. Jadi kalau misalnya di Instagram tuh kalau misalnya kita scroll ke bawah, dia punya icon itu warnanya ada merah gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, kita bisa filter kira-kira yang iconnya merah, ini kira-kira terkenal atau enggak, atau misalnya influential atau enggak. Kalau misalnya ada blue tick udah pasti biasanya. Nah itu tips tuh ya, jadi kalau misalnya ada yang nge-view story kalian, langsung di scroll aja. Ya, dilihat story-nya siapa yang nge-view. Siapa yang nge-view, kita approach juga yang centang biru sama approach juga yang misalnya sering bikin story terus lihat juga followernya berapa. Betul. Lalu di message. Iya, tapi biasanya kita nggak selalu langsung kita message. Tergantung. Kalau bisa story itu saya biasa lihat apakah dia kira-kira tertarik sama kita, feel-nya gimana. Gimana taunya? Ya, feeling itu namanya, ya kan? Dan juga biasanya kalau misalkan mereka dari story hari ini lihat nih, besok lihat lagi, berarti mereka tertarik. Oke. Kalau misalnya hari ini lihat, besok hilang, nah mungkin dia nggak tertarik. Dia cuma kebetulannya dia nggak klik. Oke. Nah, gimana cara lo sendiri memanage karyawan atau dalam arti memanage penjahit lo biar penjahit lo nggak kabur? Atau mungkin dia tahu bahan-bahannya apa, lalu dia dibajak segala macam. Ini kita pasti ada resiko itu, kan? Tapi kita nggak bisa run bisnis kalau misalkan kita takut orang kita kabur. Gimana pun juga kita perlu mereka. Kan? Jadi kita ya jalan-jalan aja, kita nggak perlu takut kalau misalkan ntar dia kabur. Kalau misalnya dia kabur, kalau misalnya takut karyawan kabur, karyawan curi ilmu kita, ya kita kerjain sendiri semua, kan nggak mungkin. Ya, jadi kita coba jalan aja. Itu ya guys, perspektif berbeda. Ya jadi kita nggak perlu takut orang untuk coba replicate barang kita, atau misalkan mereka mau replicate brand kita, itu kita nggak perlu takut. Karena kalau misalnya kita hidup dengan takut seperti itu, kita bakal maju. Nggak bakal mulai. Dan akhirnya kita jahit sendiri, ya, touching sendiri, ya kan, ciring sendiri kan nggak mungkin. Ya, jadi kita asalkan kita kalau bisa kayak kalau kita punya istilah, saya punya istilah tuh, kalau kita lari nih panjang nih, ya kan kalau bisa kuda pun juga dikasih kacamata kuda. Bukan berarti kita buta ya sebelah ya. Tapi kalau bisa kita mau lari panjang lurus ke depan, kita nggak usah terlalu mikir lihat kanan kiri. Yang penting kita lari kencang aja. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut kalau misalkan ntar dibajak orang atau apa, itu nggak perlu takut. Karena kalau kita takut akhirnya kita nggak hire orang. Kan? Dan juga yang penting ini kan sekarang kan lagi COVID, lagi pandemi, ya kan. Jadi penjahit-penjahit di Indonesia itu juga mereka banyak kan yang lose job, atau misalnya mereka nggak ada kerjaan. Nah, atau misalkan kalau ada kerjaan pun biasanya itu pengusaha itu juga ya bukan dibilang pintar ya, supply demand. Ya? Sekarang supply tenaga penjahitnya banyak, demandnya kecil. Caranya gimana? Akhirnya cost of jahitnya dikurangin, biaya untuk jahitnya itu dikurangin. Atau misalnya jadi penjahitnya ini ongkos jahitan mereka itu sekarang lagi kecil-kecil sekali karena pandemi ini. Karena ya pengusaha kalau misalkan mereka tukang jahitnya banyak, ya mereka bisa kunci. Mereka mau orang yang willing untuk duit yang paling murah. Ya kita nggak mau seperti itu. Ya, kalau menurut saya mereka pantas untuk
dikasih ongkos segini, kita kasih ongkos segini. Jadi kita nggak benci mereka lah, karena ini salah satu apa ya, yang membuka mata juga. Kalau misalkan pengrajin di Indonesia ini, mereka itu juga jago-jago, ya. Mereka itu bukan berarti mereka harus punya mesin yang paling bagus, enggak, ya. Karena mereka itu sudah berapa puluh tahun mereka bisa menjahit, semua itu bisa mereka, ya. Asalkan kita kasih arahan yang tepat. Nah sekarang apa namanya, dan mereka ini di Indonesia ini gak semua orang itu, atau misalnya gak semua penjahit itu mereka melek teknologi, ya. Banyak yang mereka ini nggak tahu mereka cari kerjaan dari mana, ya. Nah kadang-kadang saya itu kalau bisa cari penjahit itu juga begitu, aku tuh seleksi penjahit aku itu kalau misalkan mereka makin susah tuh bagaimana. Contoh, penjahit kita ada yang dia nggak bisa keluar rumah karena dia harus ngurus istri di rumah, ya. Dia nggak punya motor dan dia kerjanya cuma bisa di rumah doang, dan dia nggak punya handphone, dia buka SMS-nya susah. Nah gimana cara dia cari kerja? Nah, jadi aku coba cari orang yang seperti itulah, karena kita memberikan peluang dan juga cara mereka untuk cari bakat begitu. Kalau aku makin cari yang seperti itu dibandingkan orang yang misalkan profesi sudah besar, atau misalkan mereka penjahitnya sudah banyak. Nah bisa memang betul, tapi aku lebih konsentrasi ke orang yang satu-satu ini, ya sekaligus menolong lah. Iya. Nah, pertanyaan gue, ini menurut lo sendiri ya, terutama ketika membangun Arter ini, karena balik lagi kan juga bisa dibilang orang tuh bisa survive tanpa menggunakan selimut Arter. Selimut biasa aja bisa, selimut ini juga bisa. Nah, sebenarnya ketika lo membangun brand Arter ini, yang lo pikirkan adalah produknya dulu, atau apakah marketnya dulu? Ada marketnya nggak gitu? Market dulu. Kenapa? Salah satu contoh paling nyata itu ya istri saya. Dan saya yakin banget di Indonesia ini banyak banget orang kayak istri saya, yang mereka tidur tuh nggak 100% lah tidurnya itu kualitasnya kurang bagus. Kualitasnya kurang bagus, pasti banyak banget. Dan pasti banyak banget orang yang mereka tuh nggak sadar kalau misalnya kualitas tidur itu nggak bagus. Nah jadi kita tahu pasti ada di market ini orang yang mau tidurnya lebih enak, orang yang mau tidurnya lebih nyaman tuh pasti ada. Apalagi kita sendiri juga believe in the product, kita sendiri juga pakai gitu ya. Istri saya juga pakai dan istri saya merasakan. Saya juga merasakan sebenarnya. Iya. Dengan dia tidur lebih nyenyak, saya juga lebih enak. Gak ditendang-tendang waktu malam. Dianya juga nggak berisik malam-malam. Gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma orang yang punya sleeping problem doang. Pasangannya juga pasti. Iya. Dan kalau bisa orang yang gerak-gerak pasti pasangannya yang ini. Jadi tips juga kalau misalkan semua ini kan memang ada medically proven. Dari berapa tahun lalu itu memang betul ada efeknya. Kan? Tapi cara kita market brandnya atau misalkan cara kita untuk memperkenalkan produknya ini kan penting, karena cara kita memperkenalkan produk itu bakal bikin image yang kita nggak bakal bisa ubah lagi nih, ya kan? Kita mau bikin brand image kita itu seperti apa, ya kan? Jadi akhirnya kita itu decide kalau misalkan kita punya selimut dan juga brand kita itu diasosiasikan dengan untuk bikin supaya kita punya tidur lebih baik, sehingga kita waktu bangun besoknya itu lebih baik, ya kan? Jadi walaupun memang betul selimut kita ini ada efek-efek lain, bukan efek-efek negatif ya. Jadi memang betul medically proven bisa bantu orang-orang misalkan anxiety, ADHD attack. Tapi kalau orang biasa pakai pun, atau misalkan orang yang nggak ada condition seperti itu juga membantu sekali. Karena kondisi sekarang dengan misalkan 40 tahun lalu itu berbeda sekali. Jadi sekarang ini banyak orang yang nggak bisa tidur, stres, insomnia. Mereka banyak kena blue light atau dari gadgetnya mereka, dan itu hal-hal itu menjadi hal normal sekarang. Dan juga banyak orang yang nggak tahu kalau dirinya itu ada slight ADHD, atau misalkan ada dikit anxiety problem, itu memang ada dikit sekali, itu mereka nggak tahu kan. Jadi kita bikin produk dan juga kita bikin brand image untuk membantu orang-orang, supaya mereka punya tidur itu lebih baik, bukan dari sisi negatifnya, tapi kita membantu mereka untuk tidur lebih baik. Ya, jadi kita mau brand image itu, orang kalau misalnya beli selimut kita, dengan otomatis mereka merasa, oh gue punya tidur tuh malam ini bisa lebih enak nih karena gue udah beli selimut Arter. Nah itu brand image yang kita mau tanamkan ke orang-orang. Nah setelah itu apa yang lo lakukan? Lo bikin Instagram dulu kah? Atau lo langsung iklan kah? Atau lo bikin video konten dulu kah? Langkah-langkahnya deh. Kalau saya sendiri ya, itu selalu mikir kita punya greatest asset kita punya paling penting itu website. Oke. Kan? Jadi kalau buat saya bukan Instagram, atau misalkan Facebook, atau misalkan dari marketplace. Kalau buat saya website. Kenapa? Karena website itu kita bisa kontrol sendiri.
kan? Traffic atau misalkan dari price atau misalkan dari warna, dari cara kita penyampaian ke customer, semua di website itu kita bisa kontrol sendiri. Jadi nomor satu saya bikin website dulu. Oke. Ya kan? Setelah website yang ada, baru kita merambah tuh ke marketplace dan juga ke Instagram. Oke. Ya kan? Nomor satu selain kita punya produk, setelah kita finalisasi, itu kita kan perlu seperti logo lah, packaging lah, itu kan semua satu paket. Ya kan? Itu semua packaging, logo, dan juga cara kita punya penyampaian ke customer, copywriting, itu semua membangun brand kita. Itu semua mencerminkan brand kita itu mau diperkenalkan ke pasar itu seperti apa. Kan? Jadi kita harus research banget tuh kita punya packaging mau seperti apa, karena itu penting. Karena saat customer pertama kali datang produk kita, kesan pertama waktu mereka unboxing itu penting sekali. Kan? Kalau bisa kita datang dalam misalkan kantong plastik doang atau plastik hitam, saya rasa itu nggak mencerminkan barang yang bagus. Tapi kalau bisa kita bikinnya rapi dalam bentuk kotak, orang waktu unboxing pun merasa ada experience-nya sendiri. Nah, saya rasa itu lebih bagus dan juga mengundang orang untuk setelah beli mereka mau unboxing, misalkan seperti review unboxing. Yes. Nah, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa quantify, kita nggak bisa bilang customer harus unboxing semua, nggak mungkin. Customer begitu dia udah beli, terserah mereka deh, mereka mau unboxing, mereka mau review, itu terserah mereka. Tapi kita bisa bikin supaya mereka itu merasa beli produk kita, mereka itu melihat value-nya, mereka lihat, oh, gue beli produk ini, gue bangga untuk gue beli produk ini, dan gue mau memperkenalkan produk ini ke teman-teman gue. Kalau bisa gue beli nih produk ini, gimana caranya? Itu bisa dari packaging, itu bisa dari copywriting dan juga branding image kita. Gitu. Semakin branding image kita itu makin bagus, orang makin banyak willing untuk secara otomatis mereka share experience mereka unboxing produk kita. Mereka Jadi makin banyak yang nge-review lah ya. Makin banyak yang nge-review. Itu seperti domino effect, kan? Iya. Makin banyak orang yang mau nge-review, itu bakal bikin ripple effect yang bikin orang makin banyak di luar itu yang beli, mereka makin mau review juga. Customer tuh pertama kali lihat produk kita, misalkan dari iklan atau misalkan dari endorsement atau misalkan dari mereka lihat lah di mana. Iya. Persentasenya kecil sekali untuk mereka langsung beli. Langsung beli, langsung bayar. Langsung beli, langsung bayar itu kecil sekali. Iya. Ya kan? Banyak kan mereka tunggu dulu nih. Apakah misalkan gue pelajarin dulu deh feeds-nya gimana, gue lihat-lihat dulu website-nya gimana, atau misalkan gue lihat-lihat dulu ntar review dari orang-orang lain atau teman gue apakah ada yang pakai dulu. Nah itu benar-benar real banget. Karena ini produk premium ya guys. Mungkin beda kalau produknya cuma Rp50.000. Aduh gue demen gue belilah mungkin ya kayak gitu. Jadi kita kalau misalkan build brand yang premium seperti ini, kita harus mengerti sales cycle itu. Jadi kalau misalkan pertama kali awareness dulu, itu memang betul. Orang lihat dulu nih selimut kita nih, kan? Fungsinya buat apa? Sebentar dia lihat-lihat dulu nih, tunggu-tunggu nih. Dia pasti tunggu-tunggu, jarang banget mereka langsung beli. Dan jadi mereka tunggu dulu nih, misalkan 1 minggu lagi, temennya ada yang review nih, dia beli selimut ini, dia pasti tanya ke temannya, lu pakai selimut ini gimana rasanya? Jadi awareness lah, ntar baru terakhirnya ujungnya ke conversion itu ada banget. Ya, jadi kalau misalnya build brand atau misalkan mau seperti advertisement atau misalkan burning money buat advertisement itu jangan terpaku-paku sama hanya conversion saja. Betul. Karena awareness, exposure itu penting sekali. Ya? Betul. Itu yang bakal menggulung sampai ujung-ujungnya baru jadi conversion. Kalau misalkan dari Instagram Ads atau Facebook Ads atau Google, kita banyak namanya remarketing kan. Mereka sudah pernah ke page kita, habis itu kita remarketing lagi, itu beneran terjadi dan beneran pasti ada efeknya. Kan? Jadi jangan kecil hati kalau misalkan endorsement kok nggak ada jualannya sih, kita nggak bisa mikir cuma sekedar endorsement pasti jualan, enggak. Kan? Karena endorsement itu bukan jualan, endorsement itu awareness dan juga exposure tentang produk kita. Kita educate customer dengan cara kita untuk educate customer itu kan nggak bisa kita ngomong selimut kita nih scientifically proven, ada hasil labnya atau apa, itu agak susah. Kan? Gitu, malah justru susah. Kalau menurut saya lebih susah, kalau menurut saya. Untuk educate produk kita ke customer itu nggak bisa dengan cara bilang selimut kita paling enak, selimut kita paling bagus, selimut kita paling halus, paling lembut. Itu nggak kena, emosional itu nggak kena. Kita harus bikin skenario yang dimana customer itu misalnya mereka bisa relate dan menggunakan bahasa mereka, peluk. Dipeluk sama suami, dipeluk sama anak. Itu kan hal-hal yang mereka rasakan juga mereka, gue tahu nih rasanya seperti itu. Dan bisa ngebayangin lah, karena kayaknya siapa ya di sini yang belum pernah dipeluk orang seumur hidup, itu anak, suami, orang tua. Jadi itu hal-hal yang menyentuh mereka,
Jadi mereka langsung bisa, rupanya selimut ini tuh cara kerjanya seperti ini. Baru mereka, ya mungkin bener nih kalau misalnya selimut seperti ini, cobain deh. Nah itulah cara kita bikin supaya customer tuh gampang ngerti produk kita. Walaupun ya pertama produk kita ini kan awam, jadi kita cara edukasi marketnya itu seperti itu. Oke guys, sekarang kita lihat aja langsung penampakan selimutnya seperti apa sih. Gila, ini ternyata berat banget ya. Maksudnya berat, yang single berat berapa kilo? Ini single yang 4,5 kilo. 4,5 kilo berarti untuk ukuran berat badan manusia yang 45 kilo. 40 sampai 55 kilo. 40 sampai 50 kilo. Iya. Maksudnya kalau gue angkat berat, tapi kalau gue gini tuh enak banget, ngepas gitu loh, kayak ngelengkap gitu. Jadi kalau misalnya kita selimut kan pakai kan kita nggak bawa begitu, ya Iya, kan kita iya. gerai lebar kan, karena selimut kita ini beratnya terdistribusi rata di semua selimutnya. Dan ini berasa banget sih premiumnya sih, kayak ini tencel ya. Iya. Kita sengaja pakai bahan ini karena sesuai dengan market yang ada di Indonesia. Iya. Karena market premium, mereka sudah mengerti produk Tencel ini dan mereka bisa tahu lah kalau misalkan Tencel ini memang barang premium. Dan juga ini cocok sama sama iklim di Indonesia. Terus itu adem dan juga lembut. Pas beli ini udah dapat sarungnya atau dapat dalamnya aja? Ini, satu set. Ini gue buka ya. Iya. Dan ada pilihan warna. Luarnya ada duvetnya, ini kita banyak pilihan warna. Kita nyebut ini apa sih biasanya? Duvet. Duvet ya. Ya, tapi kalau customer sebutnya apa aja dah. Quilt cover lah. Antara quilt cover, sarung, spray. Iya. Ini juga, lu pakai bahan apa nih? Gue juga halus juga sih. Itu pakai katun Jepang dalamnya. Buset, ininya aja pakai katun Jepang. Iya. Karena ya kita kan maunya bikin produk yang high value. Jadi sebenarnya walaupun tanpa ada duvetnya atau quilt cover atau apapun yang kalian sebutkan, sebenarnya pakai ini aja bisa ya? Bisa, tapi nggak komplit lah, belum paket komplit kalau misalnya. Oke, jadi ini tinggal diikat gini aja ya. Mm-mm. Nice. Dan ini pun juga banyak persepsi orang kalau bilang selimut berat itu tebal. Sedangkan ini nggak tebal. Orang kan nggak mungkin beli selimut sekali sebulan kan. Iya. Mereka beli selimut pakai untuk bertahun-tahun. Nah, gitu. sekarang gue akan bertanya lagi, ibaratnya dari repeat order. Jadi berarti kan kadang ada orang tuh lebih suka menjual produk konsumsi kan, karena setelah 3 bulan, 4 bulan ada Makan repeat lagi, order. makan Sebenarnya lagi. kenapa lu milihnya selimut juga ya, yang bisa dibilang mungkin mereka baru akan beli lagi untuk kayak another 3 tahun, atau bisa jadi kalau terlalu awet gak beli-beli lagi gitu. Ya tapi itu kan bagus juga kalau bisa kita awet dia nggak beli-beli lagi, padahal produknya value tinggi kan. Kalau saya sih lebih kepikir sekarang kalau selimut kita ini kan marketnya masih besar sekali. Iya. Kan kita nggak perlu satu orang beli 2-3 kali, tapi kalau bisa dia bisa beli satu buat dia, habis itu dia beli satu lagi buat orang tuanya, habis itu dia beli satu lagi buat anaknya, itu kan udah cukup. Gitu. Jadi bukan berarti kita mencari sesuatu yang misalkan makanan yang dia makan tiap hari harus repeat terus kan, nggak juga, karena ya produk kan ada banyak sekali macam-macamnya. Iya. Kita sih lebih cari repeat order. Kalau misalnya dia bisa beliin buat kasih orang, bisa beliin buat kasih dia punya orang tua, berarti kan dia ngerti value-nya dan dia mau orang lain merasakan value yang sama gitu. Ya minimal satu orang bisa repeat order kalau dia punya anak dua kali lagi lah. 2 kali lagi. Jadi satu pertama buat dia dulu nyobain sama suaminya, lalu buat anaknya, kalau anaknya ada 2 gitu kan. Itu banyak ya seperti itu. Lu harusnya jual bundling dong. Iya, family package ya. Iya. Yang beli satu dapat berapa buat anak-anaknya. Oke, guys, kayaknya juga udah cukup panjang ya. Nah, boleh nggak lo kasih tips buat mereka yang mau memulai bisnis atau yang mau memulai bikin brand? Tips penutup deh, apa? Oke, jadi kalau misalnya kita mau coba jualan brand itu, atau misalnya jualan produk, itu jangan jual cuma produknya doang. Jangan bilang kalau misalnya produk kita ini paling bagus, karena itu nggak convert, atau misalkan itu nggak bisa meyakinkan customer kita. Dan yang paling penting itu kita coba jual dari sisi emosionalnya. Apa mereka bakal merasa apa dengan beli produk kita. Mereka bisa, problem apa yang mereka bakal bisa selesaikan dengan membeli produk kita, bukan produknya yang kita jual. Jadi yang penting itu sell the problem you solve, not the product. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa juga follow Instagramnya Arthur di arthur.id. Saya Kristinali. Saya Remo Siswara. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal
tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.